Hilliard. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know The sound you hold you, don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind, mind. Please don't waste my time, I wish your hearts could come together as one, to shine inside me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar. Kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Motivasi Belajar. Saya Rizky Fajar Prasasti dengan NIM 2101012212. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Kata motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti sebab dari suatu tindakan. Kata motif juga berasal atau dapat diartikan sebagai dorongan. Nah, yang dorongan itu merupakan suatu gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Kata motif itu berkembang menjadi kata motivasi yang berarti sedang digerakkan atau telah digerakkan oleh sesuatu yang pergerakannya ini terwujud dalam suatu tindakan. Jadi suatu tindakan yang dilakukan manusia itu dapat diawali oleh motivasi. Kesimpulannya, motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang baik sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut ahli yang bernama Sardiman, belajar itu memerlukan motivasi karena motivasi yang tinggi dari siswa itu dapat menggerakkan minat siswa untuk menjadikan sekolah bukan hanya suatu tuntutan saja, tapi menjadikan sekolah sebagai kebutuhan diri sendiri. Oleh karena itu, untuk memperkuat motivasi belajar diperlukan stimulus atau dorongan dari dalam maupun dari luar untuk mencapai kesuksesan siswa. Di sini terdapat faktor-faktor motivasi belajar, yaitu terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor intrinsik dan yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Yang pertama yaitu faktor intrinsik, itu berupa hasrat atau keinginan untuk mencapai cita-cita dan suatu dorongan kebutuhan belajar. Jadi siswa itu memiliki butuh dalam belajar. Dan faktor intrinsik itu juga masuk harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsik itu berupa penghargaan atau kondisi kelas yang kondusif atau materi pembelajaran yang menarik. Yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi. Menurut ahli yang bernama Suhana, jenis-jenis motivasi ini dibagi menjadi 2 sesuai faktor di atas, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Lalu apa yang dinamakan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang secara alamiah atau murni dari diri peserta didik, yaitu sebuah kesadaran diri untuk melakukan sesuatu atau self-awareness dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, belajar di motivasi intrinsik ini, mereka belajar memiliki tujuan untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan, bukan belajar karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan. Nah, di motivasi intrinsik ini mereka lebih merasa butuh dalam belajar dan rasa ingin tahu yang lebih banyak saat mereka diberi pelajaran oleh guru. Lalu untuk menumbuhkan di sini menumbuhkan motivasi ini seperti apa? Yaitu dengan pengajar selalu menumbuhkan kesadaran diri peserta didik dan menjelaskan tujuan dan pentingnya suatu pelajaran yang dipelajari. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbulnya dari luar peserta didik. Misalnya seperti nasihat dari guru, diberikan hadiah atau reward, kompetisi antar siswa, dan diberikan hukuman atau punishment.
Nah, tujuan belajar di motivasi ekstrinsik ini, mereka belajar karena bertujuan pada di luar suatu ilmu pengetahuan. Misalkan mereka ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan ranking yang baik, mendapatkan ijazah yang nilainya bagus, dan lain-lain. Nah, motivasi ekstrinsik ini tidak selalu buruk, karena motivasi ini dapat diperlukan ketika nanti siswa itu semangat belajarnya turun. Misalkan diiming-imingi kamu akan mendapatkan bintang 5 ketika kamu menulis dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, hal itu dapat memacu semangat siswa untuk belajar kembali dan menyukai apa yang telah dipelajari. Motivasi ekstrinsik ini, faktor yang sering timbul itu disebabkan karena guru kurang memberikan penjelasan atau keterangan tentang tujuan apa yang mereka pelajari, dan guru tidak bisa menciptakan suasana yang menarik dalam sebuah pembelajaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayada Fadlatul Fitro dengan NIM 21011012190 akan memaparkan terkait materi motivasi mengenai prinsip-prinsip motivasi. Jadi di pembahasan sebelumnya kita kan telah mempelajari mengenai apa itu motivasi dan bagaimana bentuk-bentuk motivasi. Di mana bentuk-bentuk motivasi itu ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Di mana kedua hal tersebut masih berkaitan dengan prinsip-prinsip motivasi yang akan kita bahas kali ini. Jadi saya mengutip pendapat dari Profesor Saiful Bahri Jamarah yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip motivasi itu yang pertama, motivasi itu sebagai dasar penggerak belajar seorang siswa. Nah, dalam kali ini itu berhubungan dengan minat. Jadi seorang siswa itu kan seorang anak memiliki minatnya masing-masing. Ada yang minat di akademik, ada yang minat di non-akademik. Nah, sedangkan minat itu adalah potensi dari psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali atau mendorong motivasi seorang siswa. Jadi maksudnya gini, misalnya kalau seorang siswa itu sudah memiliki minat pada hal tertentu, otomatis dia memiliki motivasi, memiliki dorongan untuk gimana caranya sih dia mendapatkan apa yang dia sukai. Nah, itu contohnya kayak gitu. Terus yang kedua, motivasi intrinsik itu lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Nah ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari kesadaran sendiri atau muncul dari diri sendiri gitu. Nah, jadi beda lagi dengan orang yang memiliki motivasi intrinsiknya rendah. Nah, itu contohnya dia lebih cenderung malas. Misalnya kalau orang yang memiliki potensi intrinsik rendah, dia itu butuh faktor-faktor dari luar untuk mendorong, membangkitkan motivasi semangat dia belajar gitu. Misalnya kalau orang sudah mengetahui pentingnya belajar untuk dia apa di masa kini dan masa depan, otomatis dia akan menyelipkan waktunya untuk belajar tersebut gitu. Otomatis dia dengan senang hati mempelajarinya gitu. Beda lagi dengan orang yang butuh faktor pendorong. Dia harus diingatkan dulu bahwa kamu tuh harus belajar karena belajar itu penting. Kamu tuh harus kayak gini karena itu tuh buat masa depanmu kelak gitu misalnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu pujian itu lebih utama daripada hukuman. Di sini lebih berkaitan dengan pentingnya apresiasi. Misalnya seseorang itu udah mencapai suatu tahap dari 0 ke tahap 1 demi 1, itu pentingnya suatu apresiasi atau suatu pujian untuk membangkitkan motivasinya lebih baik dari hasil sebelumnya. Beda lagi kalau orang yang sedikit-sedikit dihukum. Kalau misalnya orang yang dikit-dikit dihukum, dia akan merasa bahwa dia tuh penuh kekurangan, dia tuh selalu salah, jadinya motivasi untuk dia lebih baik itu minim. Nah gitu contohnya. Terus yang keempat, motivasi itu berhubungan dengan kebutuhan seorang siswa. Nah di sini seorang pendidik, baik dia guru ataupun orang tua, itu penting banget untuk mempelajari psikologi seorang siswa, psikologi seorang anak. Kalau misalnya di sekolah, dia perlu banget mempelajari seorang siswa ini tuh seperti apa, seorang siswa ini seperti apa. Jadinya dalam hal mengajar, dia tuh tidak monoton, tidak hanya itu aja. Atau misalnya dalam menilai seorang siswa itu tidak disamakan. Misalnya kalau ini potensinya ini nih, atau EQ-nya ini hanya segini, dan EQ-nya anak ini segini, jadi ada nilai tersendiri gitu, bukan disamakan dan pelajarannya juga bukan monoton. Itu pentingnya bagi seorang pendidik. Nah terus selanjutnya, motivasi itu dapat memupuk optimisme seorang siswa dalam belajar. Jadi di sini maksudnya seorang siswa yang telah optimis, seorang siswa yang telah percaya diri dalam belajarnya, termotivasi dalam belajarnya, dia akan merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak akan sia-sia gitu.
apa yang dia luangkan waktu untuk belajar atau apa yang dia luangkan waktu untuk latihan dalam minatnya tersebut itu nggak akan sia-sia, akan berdampak bagi masa depannya gitu. Terus yang terakhir, motivasi itu berpengaruh bagi prestasi seorang siswa. Kan tadi ada yang motivasi intrinsiknya siswa tinggi, ada yang motivasi intrinsiknya siswa rendah. Nah di sini kalau dalam belajar, siswa yang lebih aktif di sekolah dengan motivasi intrinsiknya tinggi atau misalnya faktor ekstrinsiknya itu juga tinggi, yang mampu menyemangatkan dia dalam belajar, itu otomatis prestasi dia tuh bakal tinggi gitu. Beda lagi misalnya orang yang sudah intrinsiknya rendah, terus ekstrinsiknya juga rendah, itu kayak secara otomatis dia akan berada di tingkat lebih bawah dari temannya yang semangat tadi. Itu dalam kerana belajar. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa motivasi itu sangat penting bagi seorang siswa, siapapun itu. Motivasi itu adalah suatu pendorong, penyemangat bagi aktivitas. Nah, disitu kalau disimpulkan itu seperti itu. Motivasi itu muncul bukan tanpa sebab. Motivasi itu muncul karena sebab dorongan diri sendiri ataupun dari orang lain. Itu motivasi sangat penting banget. Jadi di sini bagi seorang pendidik, baik itu guru ataupun orang tua, itu perlu banget memiliki setidaknya ilmu, wawasan mengenai psikologi seorang anak agar dapat memudahkan, mengarahkan anak tersebut dalam prestasi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Cara memotivasi seorang siswa, yaitu yang pertama itu mencari metode yang tepat. Kira-kira apa metode yang tepat? Yang pertama itu ada beberapa metode yang saya akan sebutkan. Yang pertama itu ada metode diskusi. Yang kedua ada metode ceramah, dan yang ketiga ada metode presentasi. Nah, ketika melakukan satu metode, kita harus melihat dulu seperti apa siswa yang akan kita hadapi nantinya. Apabila siswanya ini berasal dari kelas bawah, misalnya SD, SMP, maka lebih baik menggunakan metode ceramah seperti itu. Ketika melakukan metode ceramah, seorang guru itu harus memiliki susunan bahasa yang sekiranya dipahami oleh siswa. Apabila kita nanti terjun langsung ke seumpama mengajar ke mahasiswa, maka kita menggunakan metode yang nomor 2, yaitu metode diskusi. Nah, makanya itu ketika melakukan metode tadi perlu namanya respon orang tua, perlu namanya bimbingan juga orang tua. Jadi tidak selamanya seorang guru ini membimbing seorang siswa seperti itu. Cara yang nomor 2, mempersiapkan kualitas guru. Alangkah baiknya seorang guru sebelum masuk ke kelas mengajar seorang siswa dituntut untuk belajar terlebih dahulu, agar ketika nanti seorang guru mengajar para siswa, persiapannya matang sehingga ilmu yang didapatkan oleh siswa itu merasa puas. Nomor 3, cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Ketika seorang guru masuk ke kelas, pasti guru itu akan menemukan siswa-siswa yang malas, siswa yang tertidur, siswa yang bosan, dan sebagainya. Cara yang nomor 4, seorang guru meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu meningkatkan media pembelajaran. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang teknologi itu sudah semakin maju. Seperti Jepang memiliki teknologi-teknologi baru, seperti adanya HP yang sangat canggih. Kita guru, bukan hanya guru saja, tapi sebuah lembaga yang besar dituntut untuk bersaing dengan lembaga-lembaga yang lebih maju. Yang pertama, meningkatkan teknologinya. Ketika proses belajar, seorang siswa ini bukan hanya belajar memakai buku saja, bukan hanya belajar memakai papan tulis saja, tapi sekarang sebuah lembaga dituntut untuk mengikuti era-era modern. Ketika siswa belajar, yaitu sekarang harus memakai handphone dengan memakai teknologi internet. Cara nomor 5, seorang guru meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi para siswa. Terkadang guru itu mengajar langsung masuk kelas, wajahnya cemberut, galak semua, datang langsung marah-marah, kamu. Melihat hal seperti itu, siswa itu akan langsung memvonis guru ini, wah nih guru ini orangnya galak. Bahkan terkadang naudzubillah, siswa ini akan merasa benci terhadap gurunya. Karena apa? Kalau sudah siswa ini benci terhadap gurunya, jadi tidak boleh kita langsung, wah ini muridnya gak punya akhlak. Maka kita ini harus berkaca ke diri kita dulu sebagai calon guru. Cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa yang nomor 6 adalah meningkatkan cita-cita atau aspirasi siswa.
ketika seorang guru berhadapan dengan siswa, pasti guru itu akan melihat bahwasanya kemampuan siswa ini akan berbeda-beda. Dia ahli dalam bakat ilmu karate. Yang nomor 7 adalah evaluasi. Ketika kita seorang guru telah berusaha memotivasi belajar siswa dengan beberapa tahapan tadi nomor 1 sampai nomor 6, tapi tetap siswa ini tidak berhasil. Siswa ini bermalas-malasan, diajak berkembang tidak mau, diajak mengembangkan bakat tidak mau, maka kita lihat kira-kira mana yang salah. Apakah diri kita yang salah sebagai guru atau seperti apa? Oh, mungkin metode ini kurang tepat, maka kita harus mencari metode yang lain. Ketika metodenya kita ganti, oh tetap siswa ini gak maju-maju, gak ada perkembangan seumpamanya. Nah, maka kita lihat kira-kira kesalahan ini apakah ada di kita atau berada di siswa. Oh, terkadang siswanya ini memang agak nakal seumpamanya. Ya sudah, kalau semua metode sudah kita pakai, usaha sudah kita pakai, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Maka ketika kita sudah berdoa kepada Allah, segenap usaha kita lakukan, ya sudah kita pasrah saja, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja teman-teman, apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.